Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas memprediksi perekonomian Bali akan terdongkrak selama menjadi tuan rumah pertemuan IMF World Bank Group 2018. Dan tidak hanya Bali, pemerintah pun berupaya untuk merajuk investor asing agar dapat berinvestasi langsung di ajang pertemuan internasional ini. Untuk mengetahui strategi pemerintah lebih lanjut, kita akan simak dialog Kartika Oktaviana dengan Menteri PPN atau Bappenas Bambang Brojonegoro yang telah kami rekam sebelumnya. Saat ini saya sudah bersama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Menteri PPN, Pak Bambang Brojonegoro. Halo, apa kabar Pak Bambang? Baik, terima kasih. Pak Bambang, terima kasih atas waktunya. Ini menarik sekali dalam event pertemuan tahunan IMF World Bank di tahun 2018 ini. Anda menyatakan ada rilis dari Bappenas begitu yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Bali ini naik cukup signifikan akibat pertemuan ini. Bisa dielaborasi lebih lanjut, Pak? Ya, memang kita sudah melihat dari pola yang terjadi di negara lain maupun pengalaman Indonesia sebelum ini bahwa kalau ada pertemuan internasional skala besar dengan pengunjung atau tamu yang juga jumlahnya besar dengan kemampuan ekonomi yang cukup tinggi, itu akan memberikan dampak yang sangat berarti buat daerah tempat berlangsungnya acara tersebut. Yang paling simpel adalah dari Davos yang tiap tahun menyelenggarakan World Economic Forum. Nah, khusus untuk acara pertemuan tahunan IMF World Bank ini, kami sudah melakukan perhitungan dengan asumsi jumlah peserta terdaftar 20.000 ya. Maka perkiraan kami ekonomi Bali yang kebetulan 2 tahun terakhir ini di bawah 6%, jadi pertumbuhannya tidak setinggi sebelumnya. Kemungkinan dengan adanya pertemuan tahunan ini dari perkiraan dasar 5,9 kalau tidak ada event ini bisa meningkat 6,5%. Jadi ada 0,64% tambahan kegiatan ekonomi atau penciptaan nilai tambah di Bali sebagai akibat dari pertemuan tahunan ini. Itu dengan asumsi 20.000 ya Pak? 20.000. Tapi sekarang delegasi katanya sampai 34.000 Pak. Ya. Artinya ini lebih tinggi lagi? Ya, waktu itu kami membuatnya kan sebagai estimasi. Tentunya hari-hari ini tim kami akan bekerja untuk melakukan perhitungan terakhir sampai nantinya selesai. Kemudian juga menghitung perkiraan spending. Karena di hitungan kami sebelumnya perkiraan spending dari tamu-tamu itu $150 per hari di luar hotel dan tiket. Nah, kalau misalnya ternyata lebih besar atau mereka kemudian ada tambahan tinggal lebih lama, maka ini berpotensi menimbulkan dampak yang lebih besar lagi. Oke, kalau itu secara langsung bisa dirasakan oleh masyarakat Bali begitu Pak ya Pak. Kalau misalnya kita lihat skala nasional, apakah ini sudah bisa diperhitungkan juga kira-kira atau diestimasi? Skala nasional tentunya akan kami perhitungkan setelah acara ini berakhir. Ya, sama seperti Asian Games kemarin, kami baru akan membuat setelah Asian Games-nya berakhir. Tentunya akan ada tambahan, ya, tetapi kita belum bisa perkirakan besarnya. Karena lagi pula tipe pertemuan ini kan hanya di Bali dan bersifat meeting, ya. Sedangkan ekonomi kita kan sudah demikian besar, ya, sudah masuk kategori 14.000 triliun rupiah. Jadi bisa dibayangkan bagaimana nanti perkiraan dampak dari acara ini kepada PDB Indonesia. Ya, kalau dilihat dari sektor-sektor yang kemudian tergerak di Bali begitu Pak, sehingga perubahannya signifikan kalau Anda katakan tadi. Apa saja sektor-sektor yang kira-kira bisa menggeliat? Karena dari yang 0,64% itu memang yang paling besar adalah sektor konstruksi. Ya, kemudian karena kebetulan ada 2 proyek yang cukup besar, underpass yang dekat bandara dengan patung GWK, ya, yang dampaknya nanti tidak hanya untuk acara ini tapi untuk Bali seterusnya. Nah, kemudian ada juga yang kedua maksud saya adalah sektor hotel dan restoran. Ya, ini yang akan mengalami dampak besar. Yang ketiga adalah sektor perdagangan. Karena kita tentunya yakin para tamu-tamu ini akan banyak melakukan belanja, baik belanja kerajinan, souvenir maupun yang ada di sekitar Bali ini. Jadi itu 3 besarnya. Oke, kalau kita bicara substansi Pak, artinya tentu banyak ekspektasi dari berbagai institusi begitu ya, termasuk juga mungkin Bappenas mengenai apa yang kemudian bisa dibawa pertemuan tahunan ini terhadap perencanaan yang sudah dilakukan oleh Bappenas begitu. Apa kira-kira Pak yang menjadi goal outcome atau output dari pertemuan ini? Kami kebetulan sedang mempersiapkan namanya rancangan teknokratis dari RPJMN 2020-2024 yang nantinya setelah ada presiden terpilih akan dikombinasikan dengan visi misi dari yang pemenang untuk kemudian menjadi RPJMN pada periode tersebut. Nah, di dalam RPJMN teknokratis tersebut kami memang memasukkan 2 unsur penting, yaitu komitmen global yang namanya Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan, dan satu lagi kami ingin mendorong juga kesiapan Indonesia dalam melakukan pembangunan rendah karbon. Dalam konteks kita juga ikut memitigasi dampak dari perubahan iklim. Oke, terkait dengan
SDG kemudian dengan rendah karbon begitu Pak. Iya. Kita tahu ini investasinya juga tidak sedikit begitu Iya, iya. untuk membangun dengan ramah lingkungan. Nah, Iya. ada strategi khusus Pak, terutama ini banyak stakeholders dari seluruh dunia, mungkin investasi dan juga transfer Iya. of technology yang bisa dimanfaatkan. Ya, betul sekali. Jadi kebetulan SDG yang diratifikasi tahun 2015 kemarin itu mempunyai perbedaan khusus dengan pendahulunya, yaitu Millennium Development Goal. Kalau MDG yang sudah selesai ini hanya bertumpu atau praktis bertumpu hanya pada pemerintah. Sehingga anggaran pemerintah menjadi satu-satunya cara untuk bisa mencapai tujuan dari MDG tersebut. Sedangkan SDG seperti yang diamanatkan dalam kesepakatan UN tersebut memang mensyaratkan keterlibatan aktor-aktor di luar pemerintah. Jadi pemerintah sendiri tentunya harus terlibat, tetapi harus didukung misalnya kelompok filantropi, kelompok bisnis, media, kemudian NGO, sampai kepada akademisi dan expert. Nah, dengan pengertian seperti itu, maka otomatis yang akan kami dorong adalah yang namanya blended finance. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Ya, makasih. untuk berbincang Ya. bersama kami. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih.